Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 456-460. Tiba-tiba, mereka bertiga menyadari bahwa poin-poin meragukan dalam data Baiyun dapat dijelaskan sepenuhnya. Miao Xingxin segera memikirkan suatu hal, menurutmu, Anjia juga harus mengirim orang untuk menyusup ke dalam keluarga Rong, mencoba merebut properti keluarga Rong. Jika ingin merebut wilayah suatu keluarga, cara terbaik adalah dengan membobol musuh dan membiarkannya membusuk. Di satu sisi, mereka terus menghancurkan kekuatan internal keluarga Rong. Di sisi lain, mereka menggunakan hubungan antara keluarga Rong dan orang tuaku untuk memaksa ayahku menyerahkan apa yang dimilikinya. Wajah Jericho Lee sedikit dingin, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Sekarang kamu masih menganggap apa yang aku katakan sebelumnya adalah tebakan yang tidak berdasar. 5 menit yang lalu, mereka pasti mengira yang dikatakan Jericho Lee adalah kentut. Itu adalah teori konspirasi. Tidak ada bukti nyata. Namun kini, berdasarkan analisis lapis demi lapis, mereka mengetahui sejauh mana dan seberapa dalam pertimbangan Jericho Lee. Bukan dia, tapi mereka bertiga, yang naif dan konyol. Ya, saya percaya dugaan Anda. Berbibir mengangguk. Kuang Ziming memandangnya dengan ekspresi rumit. Saya tidak menyangka ada rahasia seperti itu di dalamnya. Hanya dengan mengandalkan data Baiyun yang tampak jelas, dia dapat menganalisis begitu banyak bukti, dan kemudian dia dapat memahami mengapa dia selalu menderita kerugian dari Jericho Lee lagi dan lagi. Bahkan Miao Xingxin dapat melihat masalahnya, tetapi dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia lebih rendah dari orang lain. Saya tidak berani mengatakan bahwa dugaan saya sepenuhnya benar, tetapi dari berbagai perbuatan berumah tangga, pada dasarnya seharusnya benar. Jericho Lee memandang ketiga orang itu, matanya sedikit membeku. Dari bukti yang ada, Kuang Ziming, orang tuamu seharusnya bukan pengusaha biasa. Begitu kata-kata itu keluar, dia membisu dan Miao Xingxin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kuang Ziming, yang terdiam. Dari percakapan tadi, dia memikirkan hal ini. Jika orang tuanya hanyalah pedagang biasa dan mendirikan rumah untuk membunuh orang tuanya, haruskah mereka peduli? Dapat disimpulkan bahwa orang tuanya yang telah meninggal mungkin menyembunyikan identitas lain. Tenggorokan Lipet berguling, ragu-ragu dan berkata, orang tua Asap, apakah mereka benar-benar punya identitas lain? Sudah jelas, jika tidak perlu membunuh orang 20 tahun yang lalu untuk menetap, mencoba menutupi apa yang mereka lakukan, dan memecah semuanya menjadi beberapa bagian dan menghilang. Miao Xingxin merasa bahwa mereka harus kembali ke desa Miao dan meminta paman dan paman mereka untuk mencari tahu siapa orang tua Kuang Ziming. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, memandang Kuang Ziming dan berkata, jika bisa, sebaiknya periksa identitas orang tuamu. Aku khawatir orang tuamu berasal dari keluarga besar. Rahasia, yang dia bicarakan saat mewawancarai Kuang Ziming. Aku mengerti. Aku akan memeriksanya. Kuang Ziming menarik napas dalam-dalam dan menahan badai di dalam hatinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang tuanya akan berasal dari sumber yang luar biasa. Dari sudut pandang pamannya, orang tuanya hanyalah sepasang pedagang asongan biasa. Mengenai apa yang ada di tangan ayahku, aku tidak tahu sekarang. Dalam waktu singkat, aku tidak bisa pergi ke ibu kota untuk mencari ayahku. Aku khawatir dia tidak akan bertemu denganku meskipun dia pergi. Terlebih lagi, dengan kemampuanku sekarang, jika aku kesulitan untuk menetap, aku mungkin tidak bisa mundur sepenuhnya. Itu juga akan membawa bahaya bagi ayahku. Jadi kamu harus menyelidikinya kali ini. Jika kamu mengetahui identitasnya orang tuamu, beritahu aku tepat waktu. Lagi pula, Jericho Lee tidak memiliki keinginan untuk pergi ke ibu kota untuk mencari Li Wenyan. Kemampuannya saat ini tidak cukup untuk melindungi dirinya sepenuhnya. Terlalu berbahaya baginya untuk menetap. Entah kenapa, dia selalu merasa ada dukungan kuat di balik menetapnya. Bahkan dia memikirkan beberapa keluarga lain yang menghilang bersama Anjia, dan dia tidak tahu apakah keluarga tersebut dan Anjia berada dalam situasi yang sama. Ada banyak pertanyaan. Dia perlu menyelidikinya secara perlahan dan mencari tahu satu persatu sebelum dia dapat bertindak. Ketiganya mengangguk bersamaan, bagus. Dengan arahan penyelidikan, mereka pun langsung percaya diri, tidak lagi merasa seperti lalat tanpa kepala yang hanya bisa menabrak. Kuang Ziming ragu-ragu, dan akhirnya ragu-ragu dan berkata, Jericho Lee, terima kasih. Jericho Lee terkejut dan berkata sambil tersenyum, sama-sama, menetap juga merupakan musuhku. Selain itu, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Kuang Ziming sedang kesurupan. Dia tidak tahu kenapa. Melihat wajah Jericho Lee yang tersenyum, dia merasakan perasaan yang lebih campur aduk. Dia akhirnya mengerti mengapa dia lebih rendah dari Jericho Lee. Rongjia di Beijing. Tianlin, akhir-akhir ini aku selalu merasa kelopak mataku melonjak parah. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Rong Changsheng duduk di kursi, mengerutkan kening dan tertekan. Rong Tianlin berjalan ke depan sambil tersenyum dan mengelus bahunya. Kakek, kamu pasti kurang istirahat akhir-akhir ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin saya terlalu banyak berpikir, kata Rong Changsheng, seorang lelaki tua yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari keluarganya.
Dia kelelahan. Meskipun dia punya firasat buruk di hatinya, dia hanya berpikir dia terlalu banyak bekerja dan tidak peduli. Berbalik untuk menanyakan cara, Harilin, gadis murahan itu pandai dalam hal kakek, dia dikurung di kamar. Dia tidak bisa keluar. Jawab Rong Tianlin. Oh, Rong Changsheng mengangguk. Alih-alih menunjukkan ekspresi kebencian dan rasa jijik seperti biasanya, dia mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Gadis murahan itu, aku masih tidak tahu bagaimana harus bertobat setelah bertahun-tahun. Aku tidak tahu apa yang baik tentang itu Li. Rong Tianlin berpikir, saya mendengar bahwa Li tampaknya tidak mati, tetapi dia tidak menunjukkan wajahnya setelah bersembunyi selama 20 tahun, dan dia tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dimanapun dia bersembunyi, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Rongku. Rong Changsheng adalah pria yang sangat tradisional dengan pandangan kekeluargaan yang mengakar. Dia sama sekali tidak mengizinkan Rong Xinlian menikah dengan seorang petani tanpa latar belakang. 20 tahun kemudian, dia masih tidak melepaskannya. Khususnya, Rong Xinlian masih bersikukuh dan lebih memilih dikurung selama 20 tahun daripada menyerah, yang membuatnya merasa tidak ada cahaya di wajahnya, jadi dia mengurung orang dalam kemarahan dan tidak berniat membiarkan mereka keluar. Ya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang diam-diam menertawakan ketidakmampuan keluarga Rong saya dalam mengajar wanita. Mereka telah melakukan hal-hal yang memalukan. Kemakmuran selalu memikirkan masalah ini, hati sangat marah. Yang paling diperhatikan oleh keluarga besar adalah tidak hanya informasi orang dalam, tetapi juga reputasi. Pelarian Rong Xinlian dari pernikahan pada tahun-tahun itu merusak reputasi keluarga Rong. Bahkan setelah 20 tahun, Rong Changsheng masih mengkhawatirkannya. Dia sangat marah hingga terkadang dia tidak bisa tidur. Kakek, tenang saja. Jangan marah. Bisik Rong Tianlin. Kakek hanya marah. Kami keluarga Rong, jika semua orang bisa peka seperti Anda, saya tidak perlu khawatir. Saya dipenuhi dengan perasaan sejahtera. Kakek, kamu bercanda, kata Rong Tianlin dengan rendah hati, saya hanya seorang junior di keluarga. Saya harus mengkhawatirkan reputasi keluarga ketika saya melakukan sesuatu. Apa yang salah? Jika Anda ingin mengatakan bahwa saya tidak sebaik kakak laki-laki dan laki-laki kedua saya, mereka lebih baik dari saya. Bab 457. Atau apakah kamu suka mendengarkan apa yang kamu katakan? Rong panjang umur tersenyum. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, aku dengar ada yang tidak beres dengan perusahaan keluarga akhir-akhir ini. Apakah begitu? Rong Tianlin tertegun dan mengangguk, sepertinya ada hal seperti itu. Aku pernah mendengarnya disebutkan. Namun, pelayan berkata bahwa kakak laki-lakinya telah pergi untuk menghadapinya dan itu akan baik-baik saja. Kakek, jangan khawatir, saudaraku. Itu benar. Saya percaya pada kemampuan kakak laki-laki Anda, kata Rong Changsheng sambil tersenyum. Rong Tianlin tidak menganggapnya serius. Ada banyak industri dan perusahaan di bawah keluarga Rong. Jika perusahaannya banyak, berbagai macam masalah dengan sendirinya akan muncul. Menurutnya, jika ada masalah ada baiknya diselesaikan. Masalah satu atau dua perusahaan tidak akan mempengaruhi situasi keseluruhan keluarga Rong. Bagaimana situasi di rumah Lu? Rong Changsheng tiba-tiba bertanya lagi. Rong Tianlin berpikir, sepertinya terakhir kali kamu pergi, orang-orang dari keluarga Lu mengetahui tentang anak laki-laki itu dan berencana mengirim seseorang untuk memberi warna pada anak itu untuk dilihat, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Sudah hampir sebulan dan tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu dalam masalah? Keluarga Lu sama dengan keluarga Rong kita. Bagaimana bisa ada masalah? Rong Changsheng tidak berpikir demikian. Mungkin sudah terlambat bagi keluarga Lu untuk menyelidiki bocah itu. Tunggu beberapa hari untuk melihat, baiklah, bagus. Sudah lebih dari jam 3 sore untuk meninggalkan hotel dan kembali ke sekolah seni bela diri Rende. Setelah penjelasan singkat tentang Sun Qiang dan yang lainnya, dia menerima pesan dari Do Sweat bahwa tanggal upacara pembukaan perusahaan telah diputuskan. Yang pertama bulan depan. Hitung waktunya, tinggal hampir 2 minggu lagi, dan itu cukup untuk persiapan. Setelah menyelesaikan masalah yang ada, Jericho Lee menyadari bahwa dia tiba-tiba tidak ada hubungannya. Akhirnya, aku bebas. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Agar bisa sibuk dengan pelatihan Sun Qiang dan yang lainnya, dia meminta cuti panjang kepada Chang Xuande, sehingga dia mengetahui bahwa dia belum menyentuh keterampilan medis selama sebulan. Betapa waktu berlalu dia begitu sibuk akhir-akhir ini sehingga dia hampir tidak merasakan apapun selama sebulan terakhir. Setelah beberapa saat, dia melihat sudah lebih dari jam 5, jadi dia berencana untuk makan dulu. Ketika dia datang ke restoran di jalan jajanan terdekat, dia menemukan tempat yang tenang di dekat jendela, duduk dan memesan beberapa hidangan kecil. Suara terkejut itu membuat Jericho Lee leng-leng, dia dengan ragu mengangkat kepalanya, melihat tidak jauh dari sana dengan cepat datang dua orang, salah satunya sangat akrab, Zhen Zixue. Zhen Zixue datang sambil tersenyum dan menyapu meja dengan matanya, apakah kamu makan di sini sendirian? Ya. Apakah kamu keberatan jika aku duduk bersamamu? Kata Zhen Zixue sambil tersenyum melengkung. Begitu dia berbicara, Jericho Lee tidak berbicara. Di sampingnya, seorang gadis cantik bertubuh tinggi mengerutkan kening, dengan nada sedikit sarkastik, dan berkata, Zixue, jangan konyol. Bagaimana kita bisa duduk bersamanya? Ada apa? Apa masalahnya?
Tercengang. Ada masalah. Tentu saja ada masalah. Gadis itu bersenandung dingin, aku tidak kenal dia, kenapa duduk bersamanya? Dia memandang Jericho Lee dari atas ke bawah, dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian kasual biasa. Melihat barang-barang kios dibeli seharga 200 yuan, dia merasa sangat meremehkan. Oh, salahku, aku lupa memperkenalkanmu. Zhen Zixue menjulurkan lidah kecilnya yang cantik dan berkata sambil tersenyum kepada gadis itu, Fang Ling, dia adalah Jericho Lee terkenal yang ahli dalam pengobatan, mengetahui akupuntur dan moksi busi, seperti yang saya katakan sebelumnya. Fang Ling leng-leng, beberapa tidak percaya melihat Jericho Lee, nadanya sedikit ragu dan ragu, apakah kamu itu Jericho Lee? Kalau palsu dijamin, kata Jericho Lee. Meskipun dia mendengar bahwa wanita itu sepertinya tidak menyukainya, dia tidak peduli. Banyak orang yang suka menilai orang dari penampilannya. Fang Ling bukan satu-satunya. Jika dia bertemu dengan salah satunya, dia harus mengkhawatirkannya. Diperkirakan dia akan marah sampai mati. Ini benar-benar kamu, kata Fang Ling dengan nada yang aneh, tapi sepertinya dia tidak masuk angin. Dia tidak menyukai rasa iri dan kekaguman dari gadis-gadis biasa. Dia baru saja kehilangannya lebih baik dari cemoohannya sebelumnya. Dia memandang Zhen Zixue, karena saya seorang dokter terkenal, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk duduk bersama. Ini sungguh kejam. Zhen Zixue terlihat malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jericho Lee. Dia bersiap untuk meminta maaf. Dia menemukan bahwa wajah Jericho Lee selalu datar dan cerah. Dia sepertinya tidak menganggapnya serius. Kalau begitu, duduklah. Zhen Zixue juga tidak pandai menembus lapisan kertas jendela yang memalukan itu, dan segera memanggil pelayan untuk memesan, untuk meredakan suasana canggung. Dua wanita, apakah kamu bergabung di meja? Ketika pelayan melihat seseorang duduk bersama, dia bertanya dengan sopan. Baiklah. Zhen Zixue mengangguk, mengambil menu dan bertanya pada Fang Ling dengan santai, Fang Ling. Aku, terserah. Lagi pula, ini bukan tempat yang mewah, Fang Ling mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hal ini membuat para pelayan di sebelahku merasa malu. Meski sebenarnya hanya restoran biasa, yang lebih enak dari warung besar, tetap saja agak malu untuk mengatakannya. Khususnya, nada bicara Fang Ling sangat tidak menyenangkan. Kalau bukan karena kualitas pelayanan dasar pelayannya, saya khawatir pelayannya sudah terlanjur mengumpat. Oh, kalau begitu kamu lihat, Zhen Zixue merasa malu dan berpikir, apa yang terjadi dengan Fang Ling hari ini? Saya tidak berbicara seperti itu. Fang Ling mengambil menunya, membuka halaman terakhir dan memesan beberapa hidangan termahal. Itu saja. Ingatlah untuk melayani dengan cepat. Aku lapar, baiklah. Tolong tunggu sebentar. Pelayan berbalik membawa menu. Begitu orang-orang pergi, meja sudah kosong, dan tidak ada yang berbicara. Suasananya sangat canggung untuk sementara waktu. Zhen Zixue tidak bisa tidak tahan dengan suasana seperti itu, dan dengan cepat berkata, Jericho Lee, terima kasih telah mengajariku akupuntur sebelumnya. Sekarang saya bisa mengenali semua titik akupuntur di tubuh manusia. Kakek saya juga memuji saya karena belajar dengan giat dan membuat banyak kemajuan. Selama kamu menghafal titik akupuntur tubuh manusia, kamu bisa menguasainya. Kerja keras bagimu untuk menghafalnya. Banyak orang tidak memiliki kesabaran, Li berkata dengan tenang. Ya, jadi kakekku akan mengajariku akupuntur sekarang. Aku tidak tertarik sebelumnya, terima kasih atas inspirasimu. Zhen Zixue terpaksa belajar pengobatan tradisional Tiongkok di rumah, tapi dia tidak mau. Namun, setelah beberapa waktu mendapat bimbingan yang cermat dari Jericho Lee, dia kini sangat tertarik pada pengobatan tradisional Tiongkok, khususnya akupuntur. Seperti kata pepatah, minat adalah guru terbaik. Justru karena ketertarikannya itulah dia membuat kemajuan luar biasa dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Di masa lalu, keterampilan dasarnya sangat buruk sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, ia tidak hanya menguasai sepenuhnya pengenalan titik akupuntur, tetapi juga mampu memberikan akupuntur pada penyakit-penyakit umum. Semua ini karena Jericho Lee. Bab 458. Saya kebetulan membawa Anda ke pintu, Anda dapat mencapai kemajuan hari ini, semua bergantung pada usaha Anda sendiri, Jericho Lee tidak memuji, sangat rendah hati. Namun, penampilannya jatuh ke mata Fang Ling, yang membuatnya meremehkan, kemunafikan. Jelas itu adalah rasa puas diri, berpura-pura tidak dapat diprediksi. Zhen Zixue bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, saya mendengar seorang teman berkata beberapa waktu lalu bahwa Anda sepertinya telah mengikuti ujian kualifikasi pengobatan tradisional Tiongkok. Ada apa? Apakah Anda lulus? Sertifikat kualifikasi harus disetujui, Jericho Lee ingat bahwa dia tidak masuk sekolah kedokteran selama sebulan, dan diperkirakan sertifikat kualifikasi medis akan hilang di sekolah kedokteran. Selamat. Zhen Zixue menunjukkan senyuman yang mengharukan, mulai hari ini, kamu bisa menjadi dokter yang serius, dengan kualifikasi praktik mandiri. Ya, saya tertinggal jauh, dan saya tidak tahu kapan saya bisa lulus ujian surat keterangan dokter. Kata-katanya penuh rasa iri, yang membuat Fang Ling mengerutkan kening dan meremehkan. Itu hanya sertifikat kualifikasi dokter yang rusak. Apa yang menakjubkan? Menjadi seorang dokter bisa sangat berpuas diri dan berwawasan luas. Hati Fang Ling penuh dengan rasa sakit.
Di matanya, Jericho Lee paling-paling adalah seorang dokter dengan sertifikat kualifikasi dokter yang rusak. Diperkirakan dalam hidupnya, dia hanya bisa membuka sedikit klinik dan tinggal di rumah sakit besar sebagai dokter yang merawat. Orang seperti itu tidak ada artinya di matanya. Setelah beberapa saat, makanan yang dipesan oleh beberapa orang pun tiba. Makanan Jericho Lee lebih sederhana dan biasa saja, sedangkan makanan Fang Ling jauh lebih mahal. Begitu Fang Ling melihat bahwa makanan yang dia makan biasa saja, dia mendengus kasihan. Saat makan, Zhen Zixue bertanya dengan santai, Jericho Lee, semua mengatakan bahwa kamu memuja Guru Chang sebagai gurumu. Apakah itu benar? Ada pertanyaan. Tidak, saya hanya merasa luar biasa. Master Chang, itulah master yang dihormati semua orang. Aku sangat iri padamu sehingga aku bisa memujanya seperti nada suara guruku Zhen Zixue yang iri. Jika dia bisa memuja Dokter Suci sebagai guru, saya khawatir dia akan terbangun dalam tidur dan mimpinya. Tuan, menurutku itu suatu kesombongan. Fang Ling bergumam dalam hatinya dan tiba-tiba berkata, Zixue, ayo kita makan cepat. Aku akan kembali ke perusahaanku. Kakakku sudah lama ingin bertemu denganmu. Zhen Zixue sangat malu, sementara Jericho Lee sedikit mengernyit. Mengapa wanita ini begitu tidak sopan? Tidak tahu kapan orang lain sedang berbicara, tidak mudah menyela. Jericho Lee melihat ke arah Zhen Zixue, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhen Zixue sepertinya merasakan matanya. Dalam hatinya, dia ingin menemukan cara untuk menggali lebih dalam. Dia berkata sambil tersenyum kering, oke, saya tahu. Fang Ling meraih ponsel itu, dengan sengaja menggoyangkan rantai di pergelangan tangan kirinya, lalu melemparkannya ke atas meja. Muncul. Makan dulu. Tidak asyik bermain ponsel. Fang Ling berkata pada dirinya sendiri sambil menundukkan kepalanya dan makan dengan sumpit. Jericho Lee melihat logo Apple yang mencolok di ponselnya, lalu melirik logo rantai di pergelangan tangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Pamerkan kekayaanmu bersamanya. Wanita ini sangat menarik. Apakah menurut Anda dia miskin dan tidak mampu membelinya? Meski kini ia mengenakan pakaian biasa, namun ia memiliki banyak uang di sakunya, terutama kartu VIP grup Tanghai dan perusahaan Furun di dompetnya. Hanya 2 kartu VIP itu, tak ternilai harganya. Ponsel Apple dan rangkaian gelang merek terkenal jumlahnya hanya 20 atau 30 ribu. Dia bisa membeli sebanyak yang dia mau dengan kartu VIP-nya. Namun, wanita dangkal seperti ini tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Dia tidak peduli untuk memiliki gambaran umum. Setelah makan malam dan meninggalkan restoran, Jericho Lee menyapa Zhen Zixue dan mengucapkan selamat tinggal. Fang Ling menatap punggungnya dan memandangnya dengan jijik. Dia bersenandung kepada Zhen Zixue, Zixue, bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti itu? Zhen Zixue Leng, beberapa tidak mengerti mengapa dia berkata, ada apa? Ada apa? Orang seperti dia sepertinya bukan orang baik. Jangan terlalu dekat dengan orang seperti itu. Berbahaya, tahu. Fang Ling memberikan peringatan yang sangat serius. Zhen Zixue mengerutkan kening, Fang Ling, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Dia sangat baik. Apakah kamu mendengar gosip? Jericho Lee telah mengajarinya keterampilan medis, akupuntur dan moksibusi, dan dia juga sangat baik. Sejauh yang dia tahu, dia adalah orang yang sangat saleh dan suka menolong, dan Fang Ling tidak bisa mengatakan bahwa dia bukan orang baik. Fang Ling sedang terburu-buru dan menghentakkan kakinya. Sudah kubilang, jangan tertipu olehnya. Saya sudah mengamatinya sejak lama. Dia tidak terlihat seperti pria baik. Dia terlihat seperti orang miskin. Aku curiga dia sengaja mendekatimu, dekat denganku. Apa yang harus aku lakukan agar dia dekat? Zhen Zixue merasa sangat keterlaluan. Kamu sangat sederhana sehingga kamu telah ditipu olehnya. Fang Ling meraih lengannya, menekankan suaranya, dan dengan sungguh-sungguh mengingatkannya, kamu pikir, jika dia benar-benar menuruti apa yang kamu katakan, bagaimana dia bisa makan semuanya sendirian? Kamu bahkan tidak punya teman. Melalui sifat aslinya dan tidak mau berurusan dengannya. Dan kamu ditipu olehnya. Dia menyamar sebagai pria baik dan mendekatimu. Faktanya, dia berkomplot melawanmu. Ini seperti menyiramkan air kotor ke Jericho Lee. Mendengar itu, Zhen Zixue tidak bisa menahan cemberutnya, Fang Ling, kamu sudah keterlaluan. Tidak ada bukti nyata. Bagaimana kamu bisa memfitnah dia seperti ini? Saya memfitnah dia. Fang Ling bersenandung dingin, nadanya cukup meremehkan, apa gunanya dia difitnah olehku? Menurutku tidak baik baginya untuk mendekatimu. Itulah hati kecilmu, Zhen Zixue sangat marah, tanpa bukti nyata, kamu tidak punya hak untuk memfitnah orang lain. Aku tahu orang macam apa dia. Lain kali kamu mengatakan itu padanya, aku akan putus denganmu. Dia dan Jericho Lee hanyalah teman biasa, bahkan menjadi teman sekelas selama 1 atau 2 bulan, kepribadian Jericho Lee meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Jika Jericho Lee bukan orang baik, bagaimana dia bisa dikenali oleh banyak orang? Terlebih lagi, Jericho Lee kini menjadi murid seorang dokter suci yang merupakan guru Chang Xuande. Dia memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Apakah dia perlu berkomplot melawan orang lain? Sebaliknya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang harus menyenangkan dia. Selain itu, Jericho Lee telah mengajarkan keterampilan medisnya sebelumnya.
Sebagai seorang praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, kakek Zhen Zixue selalu mengajarinya untuk menghormati gurunya. Ketika dia diinstruksikan oleh orang lain, dia setengah master. Bahkan jika dia tidak bersyukur, dia tidak bisa menghakimi orang lain dengan kebencian seperti Fang Ling. Apakah kamu akan putus denganku? Fang Ling tertegun, dan wajahnya langsung dipenuhi amarah. Apakah kamu gila? Kamu ingin putus denganku demi pria yang tidak diketahui asal-usulnya. Kenapa? Dia mengajariku obat. Dengan hati penjahatmu, perut seorang pria terhormat. Kamu bahkan tidak memahami prinsip dasarnya hidup. Zhen Zixue mengertakkan gigi dan berkata banyak. Bab 459. Fang Ling marah. Dia tidak menyangka kalau sahabatnya akan memarahinya seperti ini. Zhen Zixue tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu padanya sebelumnya. Sialan. Siapa pria itu? Fang Ling membenci Jericho Lee karena sahabatnya berbalik menentangnya. Dia pikir sahabatnya pasti tersihir oleh pria itu. Zixue, bangun. Jangan tertipu olehnya. Fang Ling meraih lengannya dan membujuknya. Pop. Zhen Zixue tiba-tiba melepaskan tangannya, ekspresi wajahnya dingin, kamu masih keras kepala. Lupakan saja, tidak ada gunanya membuang air liur bersamamu. Kami tidak lagi berteman dan jangan mencari saya lagi. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Fang Ling tertegun dan berteriak, tunggu sebentar. Zixue, tidakkah kamu setuju untuk pergi ke perusahaanku dan bertemu saudaraku? Kita sudah putus, dan kita perlu bertemu lagi. Zhen Zixue meninggalkan sepatah kata pun dan pergi dengan tegas. Dia dan Fang Ling tumbuh bersama. Mereka hampir berteman tanpa ada yang perlu dibicarakan dan memiliki hubungan yang baik sebelumnya. Dia selalu berpikir bahwa Fang Ling adalah orang yang berakal sehat, berasal dari keluarga besar, berwawasan luas dan berpengetahuan luas. Dia merasa sangat tersanjung dan bahagia memiliki teman seperti itu. Namun kemudian, dia merasa temannya itu telah berubah dan menjadi kuat. Dia suka menilai orang dari penampilan mereka, dan dia juga suka menggunakan kebencian untuk menilai orang lain. Dia selalu merasa bahwa dia lebih unggul dan luar biasa. Ketika dia berbicara dengan siapapun, lubang hidungnya berada 45 derajat di langit. Dia adalah lelah. Jika bukan karena persahabatan selama bertahun-tahun, dia pasti sudah putus dengan Fang Ling. Sekarang, Fang Ling sekali lagi melakukan kesalahan lama yang sama, dan dia masih terlalu merasa benar sehingga dia menyerang orang lain dengan kebencian dan membuatnya kehilangan muka di depan teman-temannya. Dia merasa tak tertahankan. Bahkan Fang Ling mengira dia telah ditipu dan disihir. Apakah dia sebodoh itu? Mungkin di mata Fang Ling, temannya sebenarnya sangat bodoh, bodoh seperti orang idiot, kalau tidak, Fang Ling tidak akan begitu percaya diri dan suka menunjuk-nunjuk. Sahabat seperti itu, jangan putus untuk merayakan tahun baru. Melihat punggung kiri Zhen Zixue, ekspresi Fang Ling kusam, otaknya benar-benar kosong, tidak bisa merespons. Siapa yang akan memberitahunya apa yang terjadi? Sialan. Itu pasti Li. Dia pasti telah menyihir Zixue. Fang Ling menyerahkan semua tanggung jawab kepada Jericho Lee. Dia mengira sahabatnya akan berbalik melawannya. Bajingan inilah yang terlibat di dalamnya. Bajingan, tunggu aku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Fang Ling bersenandung dingin, berbalik dan pergi dengan marah. Keesokan harinya, Jericho Lee mengatur sekolah seni bela diri dan datang ke sekolah kedokteran Suande. Ho, aku sudah lama tidak kembali. Meskipun waktu sebulan bukanlah waktu yang lama, dia merasa bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Dengan baik. Saat ini, Chang Suande kebetulan keluar dari aula dalam. Dia melihat Jericho Lee di pintu dan mengangkat alisnya karena terkejut. Apakah kamu kembali? Tuan, saya kembali. Jericho Lee masuk ke rumah sakit sambil tersenyum. Apakah ini sudah berakhir? Ya, sudah ditangani. Sun Qiang dan orang lain berlatih selama langkah demi langkah, dia tidak perlu khawatir. Perusahaan baru akan segera dibuka, tetapi Dou Shuai pada dasarnya bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Dia tidak perlu khawatir sama sekali. Adapun ayahnya Li Wenyan, perjalanannya masih panjang, setidaknya tidak sekarang. Mengenai kematian orang tua Kuang Ziming, perlu waktu beberapa bulan bagi Kuang Ziming untuk menyelidiki identitas orang tuanya. Saat ini, dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia harus kembali ke rumah sakit. Baiklah, istirahatlah. Tidak ada pasien yang datang sekarang. Chang Suande mengambil buku medis itu dan berbalik untuk pergi. Menguasai. Jericho Lee membuka mulutnya dan menghentikannya. Chang Suande berhenti, ada apa? Ada lagi. Jericho Lee mengangguk, Tuan, apakah kamu bebas sekarang? Kamu bisa mengajariku beberapa keterampilan medis. Kamu baru saja kembali. Ayo istirahat. Jangan khawatir tentang keterampilan medis. Jangan khawatir. Jericho Lee menggelengkan kepalanya, Tuan, saya tidak lelah. Saya sudah cukup istirahat selama periode ini. Jika saya istirahat lagi, orang-orang akan sepi. Dan belajar kedokteran harus terus-menerus. Mudah bagi orang untuk mengendur ketika mereka menganggur. Aku takut jika aku malas, cepat atau lambat aku akan menyia-nyiakan keterampilan medisku. Kalau saja kamu punya hati ini. Chang Suande tertawa. Jericho Lee cukup puas dengan sikapnya dalam belajar kedokteran. Dia memikirkannya dan berkata, kalau begitu, kamu bisa duduk sebentar, dan aku akan mencarikan beberapa buku tentang pencangkokan tulang untukmu.
Memperbaiki tulang. Jericho Lee tertegun dan memandangnya dengan aneh. Jangan melihat saya dengan mata seperti ini. Saya tahu bahwa Anda telah mempelajari beberapa buku kedokteran tentang cedera tulang dan mempelajari beberapa keterampilan medis terkait, tetapi itu hanya keterampilan medis yang dangkal. Penataan tulang tidak hanya mencakup cedera tulang, tetapi juga cedera tulang. Pengetahuan yang sangat mendalam dan rumit, termasuk pengenalan titik akupuntur dan teknik pijat. Keterampilan dasar Anda sekarang sudah cukup, tetapi masih dangkal. Yang perlu Anda lakukan adalah memperkuat keterampilan dasar Anda dan mempelajari lebih lanjut dalam setiap aspek, sehingga Anda dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Mendengar pidatonya, Jericho Lee tiba-tiba berkata, "Saya mengerti. Terima kasih, Guru. Saya mengerti." Seperti yang dikatakan Chang Xuande, dia benar-benar memiliki dasar yang dalam. Saya khawatir pengobatan surgawi secara umum belum tentu lebih baik darinya. Namun seperti kata pepatah, lebih baik melakukan perjalanan ribuan mil sehari daripada membaca 100 kali. Betapapun banyaknya teori yang ada, jika tidak bisa diwujudkan menjadi kemampuan operasi praktis, semuanya hanya di atas kertas. Ia mempelajari beberapa keterampilan dari Chang Xuande, seperti tulang tangan lunak, jarum bunga plum bintang 7, dan jarum pelindung jantung. Namun penerapan keterampilan tersebut tidak secanggih Chang Xuande. Inilah kesenjangan pengalaman. Kemudian, Chang Xuande dari lemari aula dalam, mengeluarkan beberapa buku kedokteran tulang langka untuk dibaca dan dijelaskan oleh Jericho Lee. Dengan kemampuan tidak pernah lupa, Jericho Lee dengan cepat menguasai ilmu teoritis tersebut, dan mengajak manusia tembaga kecil itu untuk berlatih tusuk jarum, dan waktunya segera tiba di sore hari. Jericho Lee, aku sudah memikirkannya. Agar kamu bisa menguasai ilmu teori ini secepatnya dan mampu menghadapi segala macam keadaan darurat. Aku akan mengajakmu ke panti pijat teman untuk magang. Xuande berkata tiba-tiba. Hah? Pergi ke panti pijat untuk magang. Wajah Jericho Lee kacau. Dia belum pernah mendengarnya. Dia pergi ke panti pijat untuk belajar pencangkokan tulang. Lihat ekspresimu, sepertinya kamu tidak mengerti. Chang Xuande tersenyum. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya dan menggelengkan kepalanya, tolong ajari aku. Dia pergi ke panti pijat untuk belajar pencangkokan tulang, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya seorang gadis pergi ke kursi sedan. Pengaturan tulang umum digunakan untuk merawat pasien dengan patah tulang atau cedera tulang, diterapkan untuk pijat. Dia tahu bahwa Chang Xuande telah menggunakan tulang tangan yang lunak, tetapi tulang tangan yang lunak juga merupakan teknik pencangkokan tulang, dan hanya memiliki sebagian efek pijatan saja. Apakah ada persamaan antara pijat dan pencangkokan tulang? Terlebih lagi panti pijat merupakan tempat rekreasi dan istirahat. Kok bisa ada pasien patah tulang? Bukankah itu lucu? Bab 460. Keterampilan dasar Anda sangat kuat. Yang Anda butuhkan adalah olahraga di semua aspek, dan yang perlu Anda lakukan adalah berhubungan dengan pasien. Hanya dengan operasi praktis Anda dapat membuat kemajuan pesat. Lagi pula, Anda punya waktu kurang dari 1 tahun untuk pergi ke Kaobo. Jika dia magang biasa, dia paling banyak akan mengatur untuk mengajar keterampilan medis di satu bidang, dan kemudian mengajar bidang berikutnya ketika dia telah mencapai kesuksesan. Agar tidak terjadinya keterampilan belajar yang buruk dan lemahnya landasan. Tapi Jericho Lee tidak sama. Chang Xuande terlalu jelas tentang murid ini. Dia memiliki bakat luar biasa dan ingatan luar biasa. Pada dasarnya, dia bisa mengingat apapun selama dia menjelaskannya 1 kali. Dan keterampilan dasar sudah sangat solid, yang kurang adalah kemampuan langsung. Jadi Chang Xuande tidak khawatir untuk mengajarinya keterampilan medis pencangkokan tulang yang rumit ini. Jika dia belajar dari timur dan melupakan barat, dia akan mengingat semuanya dan bahkan menunjukkan kecepatan belajar yang lebih cepat dari yang lain. Chang Xuande menjelaskan dengan suara yang dalam, apakah Anda ingat 8 metode yang saya ajarkan kepada Anda? Yang pertama adalah, sentuhan tangan dengan hati, yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi titik akupuntur. Yang terakhir adalah, pijat. Tulang tangan yang lembut ini mengajarimu juga memiliki 2 hal penting ini. Saya akan membawa Anda ke tempat seperti panti pijat. Saya ingin Anda menjadi teknisi pijat selama masa magang Anda. Saya ingin Anda melayani para tamu. Dengan menyentuh tulang mereka, saya dapat memahaminya titik akupuntur dan tulang tubuh manusia, dan tingkatkan pengalaman operasi praktis Anda. Apakah Anda mengerti? Mendengar ini, Jericho Lee tiba-tiba berkata, memang begitu. Selain itu, sebagai seorang guru, suatu kesalahan harus dikoreksi. Cedera tulang bukan hanya patah atau patah tulang, tapi juga perlu disambung. Kadang-kadang tulang orang rusak, tapi tidak terlihat di permukaan, hanya menyisakan sebagian yang sangat dangkal. Bekas luka, bahkan luka gelap. Cedera semacam ini sulit dideteksi pada waktu biasa, dan hanya dapat didiagnosis oleh orang dengan keterampilan medis yang baik. Jika Anda ingin menjadi ahli bone setting, Anda harus melalui tahap ini dan memiliki kemampuan untuk mendiagnosis cedera tulang. Dengan penjelasan mendalam Chang Xuande, Jericho Lee memahami niat baiknya dan mengangguk sambil berpikir. Chang Xuande melihat waktu, sudah larut. Pada sore hari, klinik akan tutup 1 jam lebih awal. Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam, Anda bisa berlatih di panti pijat. 3 jam sehari. Sisa waktunya normal di rumah sakit. Bagus. Ini lebih dari jam 3. Hari ini saya akan mengajak Anda melihat-lihat.
Chang Xuande pergi ke lemari, mengambil kunci, berbalik dan keluar. Jericho Lee sangat senang bisa mengikutinya. Ia menantikan pengalaman seperti apa yang akan ia dapatkan selama magang di panti pijat. Ia merasa panti pijat yang bisa dipilih Chang Xuande sebagai tempat magang jelas bukan panti pijat biasa. Keluar dari rumah sakit, Chang Xuande memanggil taksi, bukan bus. Di satu sisi, ini hanya membuang-buang waktu, di sisi lain, dia terlalu tua untuk naik taksi. Di dalam bus, Chang Xuande menelepon dan berbicara dengan seorang teman di panti pijat. Begitu dia mendengar bahwa dia akan membawa muridnya untuk berlatih, dia setuju tanpa ragu-ragu. Jericho Lee duduk di sampingnya, mendengarkan nada bicara pihak lain di telepon. Tampaknya Chang Xuande tidak melakukan ini untuk pertama kalinya. Panti pijat disebut panti pijat rekreasi kesehatan. Letaknya di kawasan yang cukup mewah di pusat kota Lusu. Penuh dengan lalu lintas dan orang-orang datang dan pergi. Biasanya, bahkan pada pukul 3 atau 4 pagi juga cukup mengganggu dan arus orang cukup banyak. Tentu saja harga sewa kawasan semacam ini juga cukup mahal. Toko-toko yang bisa berakar di tempat seperti ini tentu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah turun dari bus, Jericho Lee mendongak dan melihat deretan mobil mewah yang diparkir di depan ruang pijat, yang sangat spektakuler. Beralih ke panti pijat, saya melihat papan nama besar berpernis emas, yang sangat menarik perhatian. Lihatlah pintu ruang pijat lagi. Gemerlap, bersinar, dengan gaya arsitektur gaya Hui. Ini luar biasa. Itu tidak mudah, kata Jericho Lee dengan sedikit perubahan di matanya. Dia mampu membeli panti pijat sebesar itu di pusat kota, yang menunjukkan bahwa bosnya punya banyak uang. Namun, tidak mengherankan jika banyak sekali mobil mewah yang diparkir di depan pintu, orang datang dan pergi di depan pintu, dan bisnis berkembang pesat. Dia harus mengagumi Chang Xuande yang memiliki jaringan sosial yang kuat sehingga dia bisa mengenal orang yang begitu hebat. Apalagi Chang Xuande hanya membuka pusat kesehatan kecil di gang kecil. Jika dia benar-benar ingin membuka pusat kesehatan dengan reputasi Chang Xuande sebagai kepala 12 dokter suci, dia pasti akan membuka pusat kesehatan yang lebih besar dari pusat pijat di pusat kota ini. Mungkin, dia tidak memahami pikiran Chang Xuande yang sebenarnya. Ayo pergi. Chang Xuande berbalik ke pintu ruang pijat. Jericho Lee segera mengikuti dan berjalan melewati tempat parkir seperti alun-alun di depan pintu. Mereka berjalan ke pintu panti pijat. Ada karpet merah di pintu, selamat datang. Setelah memasuki panti pijat, ada 7 atau 8 resepsionis berdiri di aula. Mereka berpakaian pantas, mengenakan rok putih lengan sempit yang lebih bagus, dan menyapa para tamu dengan sopan dengan senyuman di wajah mereka. Salah satu dari mereka datang dengan sangat familiar dan berkata sambil tersenyum, "Halo, 2 tamu. Selamat datang di pusat pijat kesehatan dan rekreasi. Layanan pijat seperti apa yang Anda butuhkan? Kami memiliki lebih dari 50 jenis layanan pijat, termasuk terapi kaki, rendam kaki, diagnosis dan pengobatan." Kalian berdua, dia sangat antusias melakukan perkenalan, sikap kerja terampil, seolah sudah tidak tahu berapa banyak tamu yang akan diterima. Tidak. Chang Xuande menggelengkan kepalanya dan memotongnya dengan lambaian tangannya. Kami tidak membutuhkan layanan di sini. Pergi dan panggil Bao Dakai keluar, katakan bahwa seorang teman lama datang menemuinya. Ini. Pelayan itu tertegun. Saya tidak tahu apakah pria ini. Nama saya Chang Xuande. Saya akan melaporkannya kepada Anda, Tuan Bao. Chang Xuande berkata dengan santai. Wajah pelayan itu sedikit berubah. Dia memandang Chang Xuande sedikit tidak percaya. Reaksi pertamanya adalah lelaki tua di depannya itu berbicara besar. Mereka sangat sibuk di waktu-waktu biasa, dan mereka memiliki status yang tinggi. Biasanya banyak orang yang ingin bertemu dengannya. Bao Dakai juga mengatakan kepada mereka bahwa ketika mereka melihat seseorang datang kepadanya, jika mereka adalah orang biasa, mereka akan langsung menolak. Dan mengatakan bahwa orang lain tidak ada di sana. Dia ingin mengatakan bahwa Bao Dakai tidak ada di sana, tetapi melihat Chang Xuande begitu tenang dan mulia, dia mulai bertanya-tanya. Dia sangat terkejut sehingga dia bertanya dengan hati-hati, "Tuan tua ini, apakah kamu benarkah mengenal Tuan Bao?" "Tentu saja. Saya menyarankan agar Bauda membuka ruang pijat ini sejak awal, dan saya melatih kelompok teknisi pijat pertama di sini. Saya khawatir ruang pijat ini tidak bisa dibuka tanpa saya." Kata-kata itu membuat pelayan terkejut saat itu juga, pelayan lain juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka telah bekerja di sini selama beberapa tahun. Konon di masa-masa awal, seorang pakar datang ke panti pijat untuk mengajar para teknisi secara bergandengan tangan, agar panti pijat bisa beroperasi dengan cepat. Sekarang teknisi pijat kelompok pertama sudah menjadi panti pijat tingkat atas. Apakah masternya orang tua di depannya?